Oke, welcome back. Udah masuk semua ya? Kurang amik. Amik yang belum. Tadi yang pakai cara kedua itu hanya boleh KA-nya lebih dari 10-2 ya berarti ya? Bukan. Bukan. KA-nya jika kurang dari 10 pangkat Oh, kurang min dari 2. Cara kedua itu bisa digunakan kapanpun. Oh, kalau satu? Cara satu, selain kondisi ini. Makanya nih aku buat diagram kan ini kan. Kalau di luar cara satu itu hanya bisa digunakan ketika nilai KA-nya itu sekitar 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6. Oh, iya. Tapi kalau nilai KA-nya besar, misalnya 1, 0,1, nah cara satu ini nggak bisa cara dua dipakai. bisa. Yang bisa dipakai Cara adalah dua cara berarti. 2. Oke. Tapi cara 2 bisa nggak dipakai untuk yang 10 pangkat min 5? Bisa, tapi nggak Bisa. terlalu pengaruh. Jadi ibarat cara 2 itu cara detailnya. Cara umum. Yes, ya. Cara umum. Nah, cara satu itu adalah pada kondisi tertentu. Kalian pelajaran di kelas udah sampai materi apa? Sudah sampai materi ya? koloid. Lupa ya? Harusnya. Iya, koloid harusnya sih. Tapi belum diajari sih. Lupa. Oh, ngomongin lupa. Seriusan. Kan ada ini apa namanya daring kan? Selesai nggak materinya gitu? Alfa, sampai mana Alfa? Pelajaran Sebelumnya di kelas. koloid apa ya? Iya, San. Sebelumnya koloid apa, San? Ya, kamu masih KSP. Oh, KSP. Berarti asam basa udah selesai dong? Udah. Oh, berarti lancar aja harusnya ini nah. Sebenarnya ya. Tapi kan banyak konsep yang kakak benarkan di sini, makanya. Oh iya. Saya mempelajari lagi. Yang dia sama itu versi yang sangat simpel, Pak. Iya, versi sederhananya. Versi pendekatan. Oke, sekarang lanjutkan ya. Ya. Lanjutkan yang soal B. Kalau ditambah 2 mmol NaOH, berapa pH larutan 1, berapa pH larutan 2, begitu. Ya, apa itu?
Kalau sudah bisa di-share ya. Udah, Kak. Sudah? Udah. Yang urutan 1 gimana nih? Urutan 1 HCl tambah NaOH jadi H2O dan NaCl. Gel, Habis itu pakai MRS. NaOH, NaCl sama 2O gitu ya. Terus habis itu pakai MRS. HCl-nya berapa nih awalnya nih? 1 mol. 1. NaOH-nya? 2. 2. Belum ada, ini banyak. Belum ada. Yang habis siapa? Full. Yang habis HCl. HCl. Oke, berarti ini minus 1. Ini juga ikut minus 1. Plus 1, 1, 1, 0. Terus berarti ngitung pH-nya gimana nih? Hitung pH-nya ngeliat yang kuat yang bersisa. Yang kuat yang bersisa, good. Ini ya berarti ya. Oke, terus berarti cari konsentrasinya siapa? Kasih konsentrasi apa? NaOH, sip. Berapa tuh? Terus ketemu AHMI. 0,01. 1/100 ya. 0,01. Iya. Oke, terus OH minusnya berarti
H-nya Sama. berarti 10 Sama. min 2. pH-nya pH-nya 12. 12. 13. 12 ya? Itu 0 kok. 12. pH-nya kan 2. Hmm. Tip, gampang kan? Tadi awalnya pH-nya berapa tuh? Awalnya pH-nya 2, tambahin NaOH 2 milimol jadi 12. Jauh 12. jumlahnya. Nah, sekarang untuk yang larutan 2 nih. Kalau ditambah NaOH, apa yang terjadi nih? Yang larutan 2-nya. CH3COH tambahin NaOH. CH3COH. Kenapa CH3COH tambah NaOH? Bukan CH3COO tambah NaOH. Mengkontrol basa asamnya. Oh, sip. Karena NaOH basah, maka dia bereaksi dengan asamnya. Asamnya. Jadinya apa nih? CH3 CH3CONA Na tambah H2O. tambah H2O. Berarti kita pakai lagi MRS-nya. MRS. CH3COH berapa mol? 10. 10. NaOH? 2. CH3COO? 10. 10 gini ya. Hmm. Banyak. Yang habis siapa nih? NaOH. Sip. Min 2 plus 2. Hasilnya berapa nih? Hasilnya 8. 8. 12. Oh itu reaksinya searah Kak ya? Nggak bolak-balik? Ya, kalau asam dan basa dia searah pasti. Oh alah. Saya ngitung ribut-ribut yang bolak-balik. Bolak-balik itu yang disosiasi itu, yang kemarin kan udah ada kan 4 daftar itu kan. Iya. Iya nggak ketemu sih. Nah terus, kalau udah tahu nih sisanya ini sama itu, ngitungnya gimana? Ngitung pH-nya. Hitungnya Langkah pakai selanjutnya buffer. gimana? Rumus buffer. Pakai Rumus buffer. Bisa buffer, bisa Rumus. kesetimbangan ya. Ya. Iya. Tergantung suka-suka kalian mau pakai yang mana. Tapi karena di sini K-nya diketahui sebelum 5, ya udah langsung pakai rumus buffer aja kan, lebih cepat. Lebih gampang. Iya. Tapi nanti kalau K-nya nilainya 0,1, nilainya 1, nilainya 2, ya nggak boleh pakai rumus buffer. Harus kesetimbangan. Kesetimbangan. Iya. 10 min 5 dikali 8 per 12. 12. Ini kan? Udah tinggal dicari Iya. pH-nya berapa. 5,22 apa ya? Nah, 5,22 ya. Ya, nggak usah sih itu. Nah, inilah menunjukkan bahwa HCl ketika ditambah NaOH, pH-nya tuh bisa berubah langsung gede gitu. Dari awalnya 2 langsung jadi 12. Tapi kalau buffer, awalnya 5, cuman berubahnya dikit nih, 5,22. Kayak gitu. Makanya disebut larutan penyangga tuh kayak itu, karena dia bisa menyangga nilai pH-nya. pH. Oh ini hasilnya 5,18. Oke, next. Itu kayak yang kemarin, itu dulu ding. Ya apa? Itu saya baca kapasitas buffer itu kok disuruh ngitung juga. Iya, ngitung juga dong. kapasitas buffer tuh ketika ada penambahan asam atau basa. Itu tapi kok nggak ada rumusnya di situ. Oh, nggak rumusnya perlu nggak rumus. langsung Itu kalau- soalnya, nggak bisa langsung. Nggak langsung Coba. Oh, alah. Oh, perhitungan ini sendiri ya? Iya, Iya. jadi kamu hitung sendiri nanti ini nggak langsung ada rumusnya. Coba lihat definisinya itu apa? Kapasitas buffer itu apa definisinya? Apa itu? penambahan intinya. Keefektifan penyangga dalam mempertahankan nilai pH. Menyatakannya secara kuantitatif?
Menyatakan secara kuantitatif dengan kapasitas buffer. Iya, besarnya ya, Kak. Jumlah Misal mon gini loh. Misal gini. Apa itu konsentrasi? Oh, konsentrasi adalah suatu besaran yang menyatakan seberapa pekat larutan itu. Menyatakan secara kuantitatif gimana? Oh, seberapa menggunakan jumlah mol terlarut dibagi volume larutan. Nah, kalau kapasitas buffer, Jadi kapasitas buffer jumlah mol H plus sama Jumlah. H min. nah jumlah mol H plus atau H min yang apa? ditambahkan terhadap terhadap mol asam lemah dan basa konjugasinya. Hmm. Supaya Dalam 1 liter. ini. Terjadi perubahan pH. Jadi kata kuncinya adalah mol H plus atau H min yang ditambahkan. Menyatakannya dalam itu kan. Ketika apa? Ketika ditambahkan dalam 1 liter larutan penyangga, sehingga pH-nya berubah, entah itu turun atau naik, sebesar 1 satuan. Jadi misal awalnya pH-nya 3 nih. Terus ditambahkan basa, sehingga pH-nya berubah jadi 4. Nah, mol penambahan basa supaya pH-nya berubah dari 3 ke 4 itu adalah kapasitas buffer dari larutan yang kita hitung. Kita bahas contohnya ya, nomor 1 dulu ya. Kita bahas contohnya nomor 1 nih. Nanti kalian coba kerjakan nomor 2 dan 3 sama contoh 2 ya. Yang nomor 1. Contoh nomor 1. Oke. Sebuah larutan penyangga 1 liter. Dah, kayaknya 1 liter berarti aman ya. Kan udah sesuai definisi nih dalam 1 liter. Terus pH-nya awalnya 3. Ini awal. Oke. Kemudian ditambahin dalamnya 10 mol KOH. Dan penyangga. Kondisinya awalnya ini. Ditambah KOH. Awalnya pH-nya 3. Terus ternyata pH-nya berubah jadi 4. Berarti berapa kapasitas buffer larutan penyangga tersebut? Kalau kita lihat dari ke definisi lagi, berarti berapa kapasitasnya? Dari cerita ini aja kayaknya udah langsung ketemu sebenarnya. Itu pakai jumlah mol ya? Tapi pakai konsentrasi. Bentar. 10 mol H min. 10 mol H min. Benar. Ini jawabannya. Kan udah kelihatan kan? Nah, ini ya. Ya. 10 mol berarti kapasitas buffernya. 10 mol. Nah, kalau nomor 2 gimana kalau nomor 2? Dua mol berarti. 2 mol H min. Berapa? 2 mol H min. 2 mol H min. Sip. Kalau nomor 3? 100 mili. 100 mili ya, gimana tuh? Agak dimodif dikit. $20. Berapa? 20, betul. Berapa? 20 ya. 20. Caranya gimana 20 tuh? Saya logikakan aja. Ah. Caranya gimana coba jelasin dong kalau sudah 20 tuh kayak gimana? Saya logikakan. Nggak, karena kan setiap ini kan yang kapasitas buffer definisikan sebagai jumlah mol ion H+ yang ditambahkan ke dalam 1 liter larutan penyangga. Sehingga pH-nya turun atau naik sebesar 1 satuan. Ya, kalau saya, dia kan 100 ml itu kan 1/10 dari 1 liternya itu sendiri. Nah, berarti otomatis jika di besar 1 liter itu terhadap mol sama, berkebalikan, otomatis kan berarti molnya 10 kali lipat dari dinya sendiri. Iya. Dari
volumenya sendiri. Ya, emang kayak gitu, Pak. Kalau 100 ml supaya pH-nya berubah itu dikasih 1 mol MbOH 2 kali, atau kalau kita hitung OH minusnya itu 2 mol, untuk 100 ml berarti untuk 1000 ml berapa kan gitu. Ya tinggal dikali aja. Ada pertanyaan nggak sampai sini contoh 1? Ini terkait definisi doang sih. Nah, baru yang lebih challenging nomor 2 nih, contoh 2. Nomor 2 ya, coba kalian juga kerjain dulu. Intinya perubahan pH ya, satu-satuan. Berarti kalau kalian mau menghitung apa namanya buffernya itu, kapasitas buffernya, kalian harus menentukan dulu perubahan pH-nya berapa. Sehingga membutuhkan berapa basa atau berapa asam untuk ditambah. Silakan ya, dicoba ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Ini dibandingkan apa sama apa, Kak? Kan itu tadi ada yang ditambah ini, tambah ini. Ya ini kok nggak ada ditambah-tambah, yang dibandingkan apa sama apa? Sama kayaknya sih, cuma kayaknya nanti dimisalkan untuk pertambahan. Oh, H- sama H plusnya kan yang ditambah. Iya. Kan Tapi kamu dimisalkan hitung. kan nanti ya pertambahannya. Gimana, Kalau saya gimana? misalkan pertambahannya boleh nggak? Kalau saya misalkan pertambahannya. Pertambahan boleh, boleh dimisalkan dulu. Misalkan berapa gitu, nggak usah pakai data yang ada di soal. Nggak pakai data di soal. Bisa data di soal pakai. Kata kuncinya kapasitas buffer itu perubahan pH-nya berapa? Ya. Atau pH awal. Gimana, Mek? Masih kebingungan, Mek? Bingung mana, Mek? Iya, Pak. Itu kan larutan buffer nih, soalnya nih, ya nggak? Iya. pH-nya berapa? Nah, kamu harus tahu dulu pH-nya berapa. Untuk menghitung kapasitas buffer, ya nggak? Karena kapasitas buffer itu kan ada larutan penyangga nih. Mau Iya. dicek kapasitas buffernya. Ini adalah larutan penyangga nih. Harus tahu ini, apa namanya, pH-nya dulu ya. Iya, buffernya misal awalnya pH-nya itu 3. Misal ya. Mau aku cek nih kapasitasnya. Nah, kapasitas buffer itu kan ngeceknya pakai apa? Penurunan dan kenaikan pH. Penurunan dan kenaikan pH. Kalau dari referensi definisi ini, kalau misal penurunan pH, pH-nya harusnya jadi berapa? 2. 2. 2.
Kalau penambahan berarti pH-nya harusnya jadi berapa? 4. 4. Supaya Oh, pH-nya habis itu jadi jadi 2, supaya mau pH-nya jadi ininya 2, berapa dia gitu. ditambah apa gitu. Oke. Kalau pH-nya sudah jadi 4 ditambah apa? Itu emang penambahannya harus mesti 1 toh, Kak? Enggak koma-komaan. Apanya? Penambahannya 1 dah. Iya, satu-satuan nih 1. definisinya ya. Oh, Satu satuan. Dan 1 liter. Satu satuan dan 1 1 liter. liter. Nah, itu yang perlu hati-hati. Sebenarnya kalian bisa mengenerate rumus sendiri sih, cuman kalau aku sih lebih prefer ngitungnya agak lama nggak apa-apa. Yang penting bisa melogikakan apa sih yang diinginkan di soal, apa sih yang terjadi. Kalau misalnya pH-nya turun, berarti dia basa, Kak. Jadi asamnya ditambah ya? Yap, benar. Berapa penambahannya? Nah, itu adalah ininya kapasitas buffernya itu berapa jumlah yang ditambah, Oh, berapa H+ yang ditambah, berapa OHM yang ditambah. ini mau asamnya 100 mol bukan nggak? Kan ya? 100 milimol. Berapa? 100 milimol lah. 100 milimol. Nah, Iya, nanti kita cek. kan mili. Nanti kita bahas ya. Kita bahas. Silakan di ini dulu. Pasti misalnya nih Kak, ketika kapasitas buffer itu 1 milimol, untuk yang pertahanan yang asam, pertahanan basah juga 100 milimol gitu Kak. Gimana? Misalnya apa kapasitas buffer yang untuk mempertahankan ke kondisi basah misalnya 100 milimol. Nah, yang asamnya juga 100 milimol atau bisa berbeda? Bisa berbeda. Bisa berbeda ya. Ya. Dung 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 dung. Oh, sesi 2 tinggal 5 menit lagi, guys. Bahas Kak ini Kak. Udah. Udah selesai ya, Ntar kita dulu. bahas ya. Mik, kamu sudah selesai, Mik? Yang nomor 1. Ya, Pak, nomor 1 dulu, nomor 1 dulu. Yang A. Yang A ya. Yang A dulu. pH awalnya berapa dulu nih pH awal? 5 kurang log 2. Iya nggak Kak? Berapa? Saya ngitungnya 5 kurang log 2. 5 kurang log 2. Rizal? 4,69. Ya, sama lah ya. Log 2 itu berapa? Log 2 berapa log 2? Alfa? Sama juga? Coba Alfa out. Oh, alfa nggak ada ya, Toto hilang aja. Hebat terus. Ya, Berarti pH 4,69 akhir nggak log nanti 2. harus berapa nih pH akhir?
PH akhir harus 3,69. 3,69. Ini asam atau basa yang ditambah? tambah asam. Asam. Hah? Oh, saya ngerjain nomor B ya berarti ya, Oh bukan ya nomor udah, A B ya? aja deh. Nggak apa, B. Ini penambahan asam ya. Kalau ditambah asam, berarti yang bereaksi siapa? CH3COH atau CH3CO, men? C3CO. CH3CO, men ya. Min. Men tambah plus. Hasilnya adalah CH3COOH. MRS. Nah, kalau ini reaksi awal kayak gini, reaksi penambahan, itu dianggap bereaksi semua dulu ya. Baru sisanya nanti disetimbangkan. Kalau misalnya mau pakai kesetimbangan. Cuman kan ini KA-nya kan 10/5 kan, jadi langsung bisa pakai rumus Balfour aja sebenarnya. 1 molar, 100 mili. Berarti berapa nih? 100 milimol. 100 milimol. H plusnya? Sama plusnya belum tahu. Belum tahu. Itu ya. CH3COH-nya? 50 milimol. 50. Oke. Ya habis siapa nih berarti? Yang habis H plus. H plus. Iyalah pasti dong. Men A, yang ini plus A. A. 100 men A, 0. 50 plus A. Nah, sekarang dicarilah Apa? Ini. H plusnya. Hati-hati ya, ini Pakai KA. satunya apa nih? Itu Satunya mol. milimol ya, Milimol. bukan konsentrasi. Milimol, tapi oke aja sih, kan rumusnya juga pakai mol, milimol. 10⁻⁵. Loh, H plusnya itu bukannya 0, Kak. Apa? H plusnya itu bukan 0 lah. plus A. Oh enggak. 0 itu ketika penambahan itu dianggap habis. Tapi setelah terjadi sisa ini dan itu, terjadi kesetimbangan lagi, disosiasi asam. Oh, berarti itu harusnya seaslinya setimbangan, Kak, berarti ya? Benar. Cuman karena tadi kan kita udah sepakat ini, kalau K-nya 10/5, ya udahlah langsung pakai rumus aja kan gitu kan, biar lebih cepat aja. Oh, iya. Nah, makanya kita langsung pakai rumus ya. Aku bawain dulu. Bawain lagi. Sip. Berarti H plusnya yang dihitung adalah setelah penambahan. Sorry, H plus yang dihitung adalah setelah penambahan asam. Ya kan? Berarti pH-nya berapa nih? pH-nya 3,69. Berarti konsentrasi H plusnya berapa? 10 pangkat min 3,69. Apa tuh? 10 pangkat min 3,69. Nah, 2,04 kali 10 pangkat min 4. berarti A-nya berapa? A-nya. Ntar lagi saya hitung. Tadi saya sudah ngitung. Tapi salah di H plusnya, bentar salah hitung. Berapa, Mik? Kita Mik. Saya tadi nggak pakai cara kayak gitu, Kak. Pakai cara apa dong? Nanti ini disesuaikan dulu, Kak. Oh ya, oke. Nanti kita bahas di sesi 3 ya, cara kamu ya. Tapi kayaknya agak ngawur sih, Kak. Oh, nggak apa-apa. Maksudnya kita kan sama-sama diskusi. Oh, ternyata bisa loh pandangan lain kayak gitu. Apa sih yang menyebabkan berpikir seperti itu kan gitu. Terus di mana sih salahnya sehingga mungkin di mana sih salahnya sehingga cara itu bisa diperbaiki. Bisa dipakai gitu. Mana sih bagian yang bisa diperbaiki kan gitu. Coba dihitungannya, ayo. Saya ngitungnya sama, cuma kok salah di H plusnya.
hasil minus tuh nggak ada kan ya? Gimana? Kalau hasil minus itu berarti nggak ada kan ya? Nggak ada. Bisa, Nggak boleh kalau minus. saya ketemunya minus. Minus nggak? Minus. Sama. Serius minus? Iya minus. Wow. Hang on a little bit. 4,69. Udah mau habis, Kak? 39. Ini Oh, ternyata Masa? meeting tuh bisa di timer ya? masa sih minus gitu kan? Astaga, pantesan minus. Peranggapan Kembali, guys. basahnya. Apa asamnya? Ah, Asamnya kan 50 plus A. Kembali gini. iya. Hmm. Oh, Ini kembali, sorry. Coba diulang. Hanya berapa? 2 menit. Ayo hitung 2 menit. Eh, 2040. Serat, situ. Hmm. 97,6. Berapa? 97,6. 97,6. Satuannya apa nih? Milimol. Milimol. Ini untuk volume berapa? 100. 100 mili. Berarti kalau kapasitas buffer harusnya volumenya berapa? 1000. Liter, 1 liter, 1000 liter. 1 liter. 1000 mililiter. Berarti kapasitas buffernya harusnya berapa nih? Kapasitas buffer 9,76. asam. 9, 9,76. 9,76. Kan untuk buffer 100 mili dibutuhkan 97,6. Ya. Berarti kalau untuk 1000 mili harusnya dibutuhkan asam lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Oh, lebih banyak. Berarti 5,976. nah, ini ya. Atau kalau mol jadi 0,976 mol. Oke. Thank you. Kita akhiri dulu. Nanti kita break. 11:30 kita mulai lagi ya, sesi 3 ya. 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 Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.